Mana dia suruh kita ambil keputusan apa yang kita mau gitu dalam hidup kita. Makanya di halaman 22 ini kan dia tanya nih, apakah keadaan Anda hari ini seperti yang Anda inginkan dulu? Saya gantiin ya. Apakah keadaan hari ini seperti yang Anda inginkan sekarang? Misalnya keadaan saya sekarang punya HP cuma satu, masih naik motor. Apakah ini sesuatu yang saya inginkan? Nah, lalu pertanyaan keduanya, yang di paragraf selanjutnya, tindakan apa yang saya bisa lakukan? Tindakan apa yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membentuk takdir akhir saya? Artinya dia suruh saya membuat keputusan. Kalau misalnya saya mau berubah ini, apa yang harus saya lakukan? Untuk supaya HP saya punya 3, motor saya punya 5, punya mobil 1. Dia memberi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Kebanyakan orang nggak berani gitu mengambil keputusan ini. Sudahlah, hidup seperti sini saja. Nanti dapat dana pensiunan di umur sekian. Mungkin nanti pas punya mobil pas udah pensiunan. Itu juga mengambil keputusan untuk menerima hidup dia seperti itu. Tapi apakah betul itu yang Anda inginkan? Di halaman 24 ini dia bilang gini, setiap orang mendapatkan hasil yang berbeda karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dalam situasi yang sama. Setiap orang mendapatkan hasil yang berbeda karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dalam situasi yang sama. Tindakan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Contohnya seperti ini. Saya sama Pak Ajan ingin hidup itu sukses, punya uang 10 miliar. Tapi tindakan saya ya udah kerja sama orang. Tapi kalau Pak Ajan tindakannya berbeda gitu. Mungkin dia berusaha sendiri, dia lebih sering berkomunikasi dengan orang. Ya sudah pasti itu nanti hasilnya berbeda gitu. Kalau ya tindakan saya tetap sama seperti itu, tidak akan mendapatkan hasil yang seperti yang saya inginkan gitu. Mungkin mendapatkan hasilnya, cuman dalam waktu yang lebih panjang gitu. Ustaz, potong sedikit atau yang belum tentu yang kerja sama orang itu nggak dapat 10 miliar. Yang saya tahu kerja sama orang itu ada hartanya 1 triliun kan. Oh, sorry Pak Jan, bahasa saya. Maksudnya jadi karyawan, kerja. Ada juga yang jadi karyawan kaya raya. Banyak kok yang jadi CEO perusahaan besar, ada banyak. Bukan semua ya. Banyak. Itu tapi ada tingkatan yang tinggi gitu ya. Iya benar, banyak. Setiap arah mengarah ke sebuah tujuan akhir. Masih di paragraf yang pertama ya, di paling akhir. Setiap arah mengarah ke sebuah tujuan akhir, yaitu takdir kita. Jadi apapun yang keputusan yang kita lakukan nih, intinya itu menjadi takdir akhir kita gitu. Nggak bisa kita salahkan. Aduh kok nasibku gini gitu ya. Karena itu keputusan yang kita ambil juga gitu. Di paragraf selanjutnya dia bilang, intinya jika kita ingin mengarahkan hidup kita harus mengendalikan tindakan ajak kita, bukan tindakan yang kita lakukan sekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang terus-menerus kita lakukan. Misalnya nih, saya gemuk kali nih tubuh saya pengen kurus. Nah, itu kan saya udah mengambil keputusan nih, saya pengen kurus nih. Oke, targetnya berapa? Nah, kalau saya udah buat target, saya harus lakukan itu terus-menerus. Masa misalnya nih makan saya potong 1 hari, saya lakukan cuma sehari, terus 6 hari ke depan saya makan normal, ya itu tidak bisa gitu, saya akan kurus. Ini harus tetapi apa yang terus menerus kita lakukan. Ya kalau makan kita dipotong 1 hari, ya 7 hari ke depan harus dipotong juga, bahkan sampai satu bulan ke depan gitu. Lanjut lagi ya, masih di paragraf selanjutnya di baris kedua. Semua yang terjadi dalam hidup Anda, baik yang menggentarkan Anda dan yang membuat Anda merasa tertanding, dimulai dari sebuah keputusan. Keputusan yang Anda ambil sekarang setiap hari akan menentukan bagaimana perasaan Anda hari ini, serta akan menjadi apa Anda nantinya pada tahun 90-an dan seterusnya gitu. Nah, kalau Anda berani mengambil keputusan hari ini kan, memang hasilnya kan nampak sekarang, tapi 10 tahun ke depan tuh pasti udah terjadi perubahan. Bahkan Anda pun gak nyangka, dulu keadaan saya masih begini, tapi 10 tahun yang akan datang pas Anda sudah mencapai itu, gak menyangka juga ya saya akhirnya bisa sampai ke titik ini gitu. Itu karena Anda terus lakukannya secara konsisten dan terus menerus, sama seperti sinar laser. Nah, di halaman 25 di paragraf terakhir, di atas semua itu saya percaya bahwa keputusan kita lah, bukannya kondisi hidup kita yang menentukan takdir kita.
Soalnya ini bisa dibilang Nick Vujicic, kalau dia menyalahkan kondisi hidup dia kan, dia nggak akan bisa sukses sampai sekarang ini. Memang dia menerima kondisinya gitu, tapi dia membuat keputusan. Saya ingin, mungkin dalam hatinya itu dia berpikir, saya ingin membuktikan bahwa orang nggak punya kaki punya tangan pun bisa sukses gitu. Nah, akhirnya pun dari kondisi dia yang buruk pun dia bisa mencapai sukses gitu. Mungkin awalnya orang menghina-hina dia, tapi kan 10 tahun ke depan kita nggak tahu, dan bahkan pun dia udah sukses dan punya istri juga gitu. Ya, contohnya saya tambahin sedikit. Yang ini di atasnya ini puisi inilah. Manusia bukanlah pencipta keadaan, keadaanlah pencipta manusia. Ini Vujicic lah menciptakan keadaan dia. Bukan keadaan patah kaki patah tangan yang menciptakan ini Vujicic kalau gagal. Nah, kira-kira beginilah maksud ini kan. Dia patah tangan patah kaki, dia bisa ciptakan keadaan dia punya sukses, istri yang cantik, Anak satu, anaknya satu, bisa berenang, bisa masak lagi dia kok. bukan ya ngerti ya. Nah, kita lanjut ya. 26. Nah, di halaman 26 di paragraf kedua ini, di baris ketiga. Jika Anda tidak mengambil keputusan tentang bagaimana Anda akan menjalani hidup, maka Anda telah mengambil keputusan, bukan? Anda mengambil keputusan untuk diatur oleh lingkungan, bukannya membentuk takdir Anda sendiri. Seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya kita gak berani ngambil keputusan sekarang nih, saya mau berhasil diet ini, ya sebenarnya itu udah kita mengambil keputusan oleh lingkungan kita gitu. Lingkungan yang mengatur kita, bukan kita yang membentuk apa yang kita mau. Di halaman 28 lagi ya. Saat kita udah mengambil keputusan, kita harus berkomitmen pada keputusan Anda bahwa Anda akan menjalani hidup dengan standar paling tinggi. Gak bisa kita melakukannya sekali dua kali. Kebanyakan orang tidak pernah melakukan ini karena mereka terlalu sibuk mencari-cari alasan. Nanti saja saya diet, toh besok masih ada hari lain gitu kan. Nanti aja ada pizza di depan gitu kan. Akhirnya batal lagi diet gitu. Di paragraf ketiga mana ini? 2 dikatakan gini, menggunakan kekuatan dari keputusan memberi Anda kemampuan untuk mengabaikan alasan apapun untuk mengubah satu atau sebagian hidup Anda dengan cepat. Kekuatan dari keputusan dapat menentukan apakah Anda bahagia atau sedih, apakah Anda frustasi atau gembira, diperbudak oleh keadaan atau menunjukkan kebebasan Anda. Misalnya saya mengalami tragedi buruk gitu. Apakah saya menerima keputusan ini sebagai tragedi buruk yang membuat saya sedih, atau tragedi buruk ini membuat saya bahagia gitu. Dengan tragedi buruk ini saya belajar ke depannya saya tidak mau lagi seperti ini. Itu tergantung keputusan yang kita ambil gitu. Inilah salah satu contoh penguasaan perasaan. Kekuatan dari keputusan adalah sumber perubahan dalam diri seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan dunia kita. Nah, di halaman 33 di paragraf kedua, paragraf kedua ini, Ed Roberts adalah bukti kuat bahwa yang terpenting adalah bukan di mana Anda memulainya, tetapi keputusan yang Anda ambil tentang di mana Anda bertekad untuk berakhir. Semua tindakan yang dilandaskan pada satu keputusan yang teguh dan berkomitmen. Kalau misalnya saat itu Nick Vujicic menerima ya keadaan dia seperti itu, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, dia nggak akan bisa sukses sampai sekarang. Tapi dia melihat kan, saya nggak mau menjadi orang seperti ini. Saya mengambil keputusan harus berbeda. Saya menunjukkan bahwa orang tanpa kaki, tanpa tangan pun bisa berenang, bisa hidup bahagia, punya keluarga, bisa masak dan lain-lain. Selayaknya hidup normal, orang hidup normal. Nah, kebanyakan orang mereka lumpuh oleh rasa takut, sehingga mereka tidak tahu dengan pasti bagaimana cara mengubah mimpi mereka menjadi kenyataan. Belum mengambil keputusan aja udah takut gitu, apalagi bermimpi. Nggak mungkin lah saya akan bisa seperti orang-orang kaya itu, punya mobil 3, punya mobil 1 saja sudah syukur gitu. Sehingga mereka pun nggak berani mengambil keputusan, dan akibatnya mereka tidak pernah mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka
menjadi karya agung yang pantas mereka dapatkan. Biasanya akhir-akhir hidup orang ini mereka nyinyirnya kenapa? Mereka itu hoki, lagi ada jalannya. Padahal orang yang mengalami kehokian yang mereka anggap itu udah mengalami kepedihan-kepedihan yang dilalui, cuman mereka nggak berani mencobanya. Yang terpenting adalah memutuskan Anda akan menemukan caranya apapun itu. Bukan salah nih. Bahasanya yang terpenting adalah memutuskan. Anda akan menemukan caranya apapun itu. Saat ini komanya ya. Beda koma, beda arti. Beda. Ya. Udah memutuskan kan, kita akan menemukan caranya apapun itu. Nah, di halaman 35 nih ya, di garis tebal yang paragraf paling bawah. Terkadang kita udah ngambil keputusan, cuman nggak berhasil. Jadi gimana caranya kita sampai berhasil? Dia bilang gini, cara untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan sebanyak mungkin mengambil keputusan. Kemudian pastikan Anda belajar dari setiap keputusan tersebut. Misalnya Anda mengambil keputusan ini, ternyata gagal, hasil nggak sesuai. Ya, itu memang gagal. Cuman kalau kita anggapnya itu sebagai kegagalan, ya udah kita berhenti di situ. Tapi kalau kita anggapnya sebagai pembelajaran, kita akan menciptakan keputusan yang lebih baik lagi ke depannya. Nggak lama lagi bisa jadi motivator loh menurut saya kayak ini. Ya kan? Ya kan, lumayan meyakinkan kan? Ya. Nggak lama lagi. Mantap aja. Nah, di halaman 36 ya, selanjutnya yang paling awal. Sadarilah bahwa pengambilan keputusan seperti kalian apapun yang Anda ingin tingkatkan menjadi semakin baik jika Anda lebih sering melakukannya. Berarti seperti kata bab pertama, pengulangan harus mencoba terus-menerus. Intinya akhirnya kita diuji ketahanan kita sampai kapan. Terkadang orang 1-2 kali udah langsung menyerah, ketahanannya kurang tepat gitu. Kita harus punya ketahanan yang tingkat tinggi gitu, sampai kita betul mencapai apa yang kita inginkan. Semakin sering Anda mengambil keputusan, Anda akan semakin menyadari bahwa Anda benar-benar mengendalikan hidup Anda. Di 36 di bagian paling bawah itu dibilang lagi, pengulangan adalah kunci dari semua keahlian. Perbedaan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan oleh karena itu ciptakan hasil yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah gagal nih, kan nggak mungkin kita ngambil keputusan yang sama, pasti kita ngambil keputusan yang berbeda lagi. Cara A nggak bisa, pendekatan C lagi, pendekatan D, sampai kita temukan sesuai yang kita inginkan gitu. Lanjut lagi ya, di halaman 41 di bagian paragraf paling bawah, kita harus mengatasi rasa takut mengambil keputusan yang salah. Tidak diragukan lagi, Anda akan mengambil keputusan yang salah dalam hidup Anda. Bahkan Anthony Robbins sendiri pun mengatakan bahwa kita pasti mengambil keputusan yang salah, tapi bagaimana kita memikirkan selanjutnya gitu. Kalau ya stop sekarang, ya itulah hasilnya sekarang. Dan bahkan ya Anthony Robbins bilang lagi, Anda akan berantakan gitu. Saya tahu kalau diri saya jelas tidak mengambil keputusan yang semuanya benar di sepanjang hidup saya. Manusia nih gak ada yang 100% sempurna, udah pasti ada yang salah gitu. Tapi kalau kita stop di situ, ya hasilnya begitu saja. Bagaimana cara kita menanggapinya lagi. Di halaman 42 dia bilang, saya bertekad bahwa apapun keputusan yang saya ambil, saya akan luwes melihat akibatnya, belajar dari akibat tersebut, dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, gimana Pak? Luwes itu semua udah ngerti. Luwes, ngerti. Fleksibel. Ya, fleksibel. Bisa jadi. Hah? Fleksibel benar juga. Ada bahasa lain. Ingat ya, yang kata-kata ini menurut saya sangat penting itu. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Melihat akibatnya, belajar dari akibat tersebut. Jangan udah melihat akibatnya langsung berhenti, tapi harus belajar gitu. Dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik bagi masa depan gitu. Pengalaman yang tampaknya buruk atau menyakitkan terkadang merupakan pengalaman yang paling penting. Kenapa gitu? Saat kita udah gagal nih kena tipu, oh berarti gini ya, masih untung ditipu yang kecil. Mungkin nanti pas Tuhan kasih yang gede, pas ada pencobaan penipuan, kita udah gak lagi takut gitu.
udah pernah ngalaminya. Kalau sempat kita berhenti di penipuan yang kecil, ya udah, berkat kita sampai situ. Kita harus bertekad untuk terus belajar dari kesalahan kita, bukan menyalahkan diri kita sendiri atau kita ditakdirkan untuk membuat kesalahan yang sama lagi di masa depan. Pepatah dia bilang kan, masuk ke lubang 2 kali yang sama itu kerbau gitu, keledai. Jadi janganlah kita mau jadi keledai gitu kan. Pemakan sampah bisa ya. Nah, di paragraf terakhir dia bilang kan, kabar baiknya adalah jika Anda bersedia belajar dari pengalaman Anda, maka masa-masa yang mungkin Anda anggap sulit menjadi menyenangkan karena memberikan informasi yang berharga, perbedaan yang penting yang akan Anda gunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Ya, misalnya waktu udah sukses kan gitu, Anda mungkin kalau flashback kembali, Anda jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. Dulu kena tipu kayak gini gitu, rasanya. Ternyata kayak gini, Anda udah pikirkan ternyata kayak gini jalan keluarnya. Dulu mungkin nganggapnya susah kali, tapi mungkin itu jadikan suatu pelajaran yang berharga gitu jadinya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, di halaman 44 nih ya, yang setelah Hannibal itu, salah satu keputusan yang paling penting yang dapat Anda ambil untuk memastikan kebahagiaan jangka panjang Anda adalah dengan memutuskan untuk memanfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan pada saat ini. Jadi kalau misalnya kehidupan memberi kita penipuan, jangan anggap itu sebagai suatu masalah gitu. Anggaplah itu sebagai pelajaran gitu. Bahasa tambahin sedikit ya. Ini penting nih, manfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan. Kadang kebanyakan kita kan, karena mental kita lemah kan, kita nggak bisa manfaatin apa yang sudah diberikan oleh kehidupan. Asal kita nggak merugikan hak orang lain kan, kita bisa manfaatin apapun yang diberikan oleh kehidupan. Contohnya waktu atau sumber daya lain yang orang nggak pakai, gitu kan. Contohnya kemarin kita contoh makan sampah itu kan, kita mau hemat uang, makan sampah restoran itu bagi saya nggak apa-apa, asal masih bersih ya, bukan kotor. Tergantung mental yang kalian pikirkan aja gimana. Ini contoh lebih ekstrim ya, sebenarnya nggak perlu terlalu ekstrim. Ini manfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan pada saat ini. Contoh misalnya kamu gak bisa berhubungan sama orang atau apa kan, kita bisa manfaatin apa yang dia berikan gitu. Kalau orang yang punya mental wajah pantang menyerah kan, dia bisa manfaatin ini apapun yang diberikan. Tapi bukan merugikan orang lain, bukan kaya. Soalnya kan setiap orang dia pasti punya kelebihan sumber daya dan kekurangan sumber daya dia. Itu udah suatu kepastian itu. Bagaimana kita manfaatin kelebihan sumber daya yang dia punya, kita kasih dia kekurangan sumber daya yang dia nggak punya. Itulah manfaatkan dunia, apapun yang diberikan dunia ini, kehidupan pada saya ini. Banyak. Dengan cara komunikasi, tergantung kita lepaskan kekuatan dalam diri kita aja. Ada contoh lain mereka memanfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan pada saya ini. Contohnya motor lah. Kalau kita nggak bersyukur, motor tuh kita ibaratkan sampah. Padahal motor tuh bisa kita gunakan. Mungkin jadi ojek online gitu kan. Siapa yang ibaratkan motor itu sampah? Ya contohnya kan gitu. Masalahnya siapa? Jadi kan ada yang anggap motor nih sebagai kesialan gitu. Harusnya saya dikasih mobil tapi dikasih motor gitu. Oh itu berarti sama sekali nggak mau pakai motor itu, ya, jalan kaki menjadi. Ya saya perlu dites lagi. Tapi setelah dia kayak gini kan, kamu bisa bikin video YouTube, bisa loh kan? Udah lah, oke loh menurut saya. Tinggal ya. agak pengulangan terus, review terus kan. Oke loh menurut saya. TikTok aja. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya. Di halaman 48 ya. Yang di garis tebal itu. Agar berhasil, Anda harus memiliki fokus jangka panjang. Sebagian besar tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi kita
seperti terus menikmati makan yang berlebihan, minum minuman keras atau merokok, merasa kewalahan dan menyerah dalam meraih mimpi kita berasal dari fokus jangka pendek. Nah, kenapa dia bilang jangka pendek kan? Mungkin setelah makan berlebihan kan, maksudnya nggak berhenti makan berlebihan, dia mikirnya, saya mengalami kepedihan nih gara-gara makan ini. Itu merupakan fokus jangka pendek dia. Padahal kalau dia mengurangi makan yang berlebihan itu dan fokus dia menjadi kurus, itulah baru dinamakan fokus jangka panjang gitu. Keberhasilan dan kegagalan bukanlah pengalaman satu malam. Semua keputusan kecil di sepanjang hiduplah yang menyebabkan orang gagal gitu. Keputusan kecil ini mungkin keputusan yang kurang pertimbangan gitu, bisa kita bilang ya. Sebaliknya, keberhasilan adalah hasil dari mengambil keputusan kecil seperti memutuskan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi dari Anda, memutuskan untuk memberikan sumbangsi, memutuskan untuk percaya pikiran Anda daripada membiarkan lingkungan yang mengendalikan Anda. Semua keputusan kecil ini menciptakan pengalaman hidup yang kita sebut dengan keberhasilan. Berarti keberhasilan itu kumpulan dari keputusan kecil dan keberhasilan kecil kita. Malah mau kayak gini Bapak Kantor. Agak terpesona saya lihat dia. Di halaman 51 ya. Penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Terkadang Tuhan kasih saat kita ngambil keputusan itu kan gak berhasil. Kita nganggapnya udah gagal ini. Padahal itu hanya Tuhan menundanya, bukan penolakan Tuhan. Mungkin harus dicoba berapa kali lagi kan, baru Tuhan kasih jalannya. Apa yang terlihat mustahil dalam jangka pendek menjadi sangat mungkin dalam jangka panjang jika Anda terus bertahan. Berarti Anthony Robbins pun bilang kita harus mempunyai ketahanan tingkat tinggi gitu. Agar berhasil kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri dan terus memikirkan jangka panjang. Jadi jangan saat Anda ditolak sekali, Anda gagal gitu. KFC aja 1000 kali mencoba. Pencipta Honda aja menurut saya itu udah paling parah. Udah kena bom berapa kali, udah ditolak, tapi dia masih terus bisa pikirkan keberhasilan dia gitu. Kalau menurut saya kepedihan yang Honda rasakan itu sangat pedih karena dia harus bisa membiayai keluarganya, sedangkan dia juga mengejar mimpinya. Banyak hal yang dia pikirkan, tapi dia memiliki ketahanan yang tingkat tinggi. Akhirnya pembuat Honda itu memiliki keberhasilan yang sangat besar. Sekarang siapa yang nggak pakai motor Honda? Siapa juga yang nggak pakai mobil merek Honda? Bahkan motor pun dibilang Honda, kan? Iya. Bahkan motor pun dibilang Honda gitu. Malah Honda tuh merek motor gitu. Menurut saya itulah dari bab 2. Kesimpulan itu kita harus berani ngambil keputusan, dan saat mengambil keputusan kita harus komitmen dan konsisten, serta saat coba datang kita harus memiliki ketahanan yang tingkat tinggi. Itu inti dari bab 2. Oke kawan-kawan, sudah. Saya harap bisa dibaca dan dipraktekkan di hidup kita. Kita ambil keputusan itu kan di halaman 52 ini kan, dia suruh kita membuat komitmen sejati. Di halaman 54 yang nomor 5 ini dia suruh kita tetap berkomitmen juga. Komitmen ini sangat penting kan.